Saya Ardiansyah Fitardana dengan NIM 232103020009. Saya Anggi Afiatul Askia dengan NIM 2321030 216. Saya Adelia Sofadila, NIM 2321030201010. Saya Calista Vidya Yuliniar Hartono Putri dengan NIM 2311030200009. Di balik hamparan hijau yang membentang di timur Jember, terhampar sebuah desa yang sederhana namun syarat makna. Desa Lampeji, bagian dari Kecamatan Mumbulsari, hanya 2 km dari pusat kecamatan dan sekitar 30 menit dari ibu kota Kabupaten Jember. Jarak yang dekat, namun membawa kita jauh ke dalam ketenangan dan nilai-nilai kehidupan yang mengakar. Saat ini kita berada di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari. Desa yang mana secara umum mata pencaharian warga masyarakat desanya yaitu terbagi ke dalam beberapa sektor. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, jasa atau perdagangan. Dan yang ketiga, industri. Dan yang keempat yaitu peternakan yang akan kita kunjungi dalam video tugas UAS kali ini. Berdasarkan data yang tersedia, mayoritas penduduk Desa Lampeji ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dengan jumlah mencapai 1.570 orang. Inilah gambaran nyata aktivitas ekonomi di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, sebuah desa yang terus bertumbuh dengan kekuatan utama pada sektor pertaniannya. Inilah Desa Lampeji yang kita kunjungi dalam tugas UAS pada hari ini. Semangat untuk berkembang tetap menyala. Desa Lampeji bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang harapan, kerja nyata, dan masa depan yang terus dibangun bersama. Desa Lampeji, sederhana dalam wajah, kuat dalam berkarakter. Adapun beberapa potensi yang ada di Kecamatan Mumbulsari adalah salah satunya Harjo Lestari Farm. Harjo Lestari Farm merupakan sebuah peternakan, tetapi peternakan bukan hanya saja peternakan di dalamnya, tetapi ada kombinasi dan inovasi yang ada, yaitu dibukanya wisata. Dengan adanya Harjo Lestari Farm ini dapat meningkatkan potensi yang ada di Desa Lampeji, sehingga Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari ini dapat terkenal di seluruh wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Untuk masuk Harjo Lestari Farm, kita dikenakan tiket 16.000 dan dengan satu tiket itu bisa ditukar dengan 2 botol susu ini. Yeay! Halo guys, kita sekarang ada di Harjo Lestari Farm yang ada di Kecamatan Mumbulsari. Karena kita kesini mau mengeksplor apa sih Harjo Lestari Farm itu. Ikut. Ingin tahu lebih dalam tentang Harjo Lestari Farm? Sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan pengelola Harjo Lestari Farm ini.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah bersama dengan pengelola Harjo Lestari Farm ini. Baik, Bapak dengan siapa? Saya Huda. Bapak Huda. Memang apa di sini bagaimana tercetus Harjo Lestari Farm ini, Bapak? Apakah ada sejarahnya gitu? Nggak ada, karena keisengan saya ingin beternak aja awalnya. Cuma kan semakin kesini kan semakin besar populasi, ya akhirnya kita butuh satu brand yang sekiranya bisa mewakilkan dari besar ini. Kebetulan saya punya kakek namanya Harjo gitu, jadi biar lestari nama itu ya kita kasih nama Harjo Lestari, itu aja sih. Dan itu juga apa namanya, sebetulnya kan kalau untuk kepemilikan itu kan bukan milik pribadi sebetulnya, itu kan milik kelompok ternak yang ada di daerah sini. Jadi ada teman-teman peternak yang tergabung untuk mempermudah branding, untuk mempermudah mengenalkan usaha kita, untuk memasarkan. Makanya kan kita bikin berserikat, tapi di bawah naungan Harjo Lestari, karena nama itu enak untuk didengar, saya pikir ya. Mungkin begitu sih. Mungkin awal mulanya dulu apakah sekedar peternakan saja terus dibuka wisata seperti itu, Bapak? Kita tidak pernah berkeinginan, kita juga tidak pernah berikrar menjadi tempat wisata, dan tidak pernah punya keinginan untuk menjadi tempat wisata. Ini adalah kandang. Sampai sekarang pun saya juga masih menganggap ini kandang, dan saya tidak berkeinginan ke depannya menjadi wisata. Akan tetap menjadi kandang. Bukan eduwisata, bukan wisata, bukan apapun lah namanya, tapi ini kandang. Kenapa kalau kita bikin seperti ini? Ya kita ingin menghilangkan bahwa kandang itu kotor, bahwa kandang itu bau. Ini adalah fasilitas bagi kita untuk menyambut teman-teman peternak untuk datang ke sini. Nah, seperti orang-orang datang ke sini ya asalkan beli susu aja. Makanya di depan kita kan nggak kenakan tiket sebetulnya, nggak ada tiket masuk di depan. Nah, itu untuk apa? Itu untuk pembelian susu. Kalau Anda nggak punya kepentingan ke dalam, mau ngapain masuk-masuk? Kan artinya begitu kan. Jadi kalau Anda ada kepentingan seperti Anda mau beli susu, silakan masuk. Nah, cuman kita pastikan untuk beli susu itu ya bayaran di depan. Jangan-jangan alasan beli susu di dalam nggak ngapa-ngapain, kan begitu toh. Jadi seperti minimarket lah. Minimarket itu kan dibikin senyaman mungkin, bisa masuk ke dalam, bikin senyaman mungkin, ada AC-nya di dalam. Minimarket yang sudah ada ya. Ya sama di tempat kita untuk melayani orang-orang yang mau bertransaksi dengan kita, ya kita bikin senyaman mungkin. Anda silakan saja. Mungkin sekarang ada yang minimarket yang baru ya, apa namanya, yang biru-biru tuh. Ya. Itu malah bisa makan di dalam gitu kan. Iya. Kan bisa makan di dalam, ada bisa ngopi di dalam. Ya sama, tempat kita mau bikin seperti itu. Jadi bukan tempat wisata. Ya makanya itu ketika kita agak kecewa juga ketika ada orang-orang sampai bawa rantang dari luar ya. Ini bukan tempat piknik. Ini kandang, ini fasilitas untuk yang mau bertransaksi dengan kita. Kalau di sini hanya sekedar menjadi tempat ya, wah kita nggak suka. Jadi seperti itu. Oh, berarti di sini juga jual beli kambing juga? Pasti, buat apa kalau punya domba nggak dijual belikan? Nah, buat apa juga saya bikin tempat sebagus ini tapi dombanya nggak diperjual belikan? Sedangkan kita bukan tempat wisata ya. Memang bisnis utamanya adalah itu, bisnis utamanya adalah ya peternakannya. Ini fasilitas bagi yang mau bertransaksi. Kelompok ternak yang tergabung di sini banyak ya, Pak? Dari Ada 60-an. mayoritas orang-orang desa Lampeji. Ini kedepannya masih ada perkembangan lagi ya? Oh pasti, kita akan selalu berkembang ya. Tapi bukan berkembang menjadi tempat wisata ya, bukan. Tapi mungkin kalau kedepannya kita ada kantin, memang sudah ada kantin. Sebelumnya kan di pojok situ kantinnya. Nah, karena ini banyak orang datang, ya mungkin kantin saya pindahin ke sini. Jadi orang luar bisa masuk untuk belanja di kantin. Meskipun peruntukan utamanya adalah untuk peternak, tapi ya orang lain silakan lah kalau mau beli. Kita mau memfasilitasi daripada orang bawa makanan dari luar, menikmati fasilitas kita, ya mendingan ya kalau emang mau menikmati fasilitas kita ya beli makannya di sini gitu loh. Jangan nyampahnya aja di sini. Makanya dari luar ya kita juga yang rugi jadinya kan. Iya. Gitulah.
Tapi kalau wisata kita nggak ada niatan dan nggak ada keinginan untuk menuju ke situ. Oke, mungkin itu saja Pak tanya-tanya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah kata Bapak. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harjo Lestari Farm ini merupakan perkumpulan dari kelompok-kelompok ternak yang ada di Desa Lampeji. Nah, dengan adanya Harjo Lestari Farm ini dapat dijadikan sebuah potensi yang menonjol di Desa Lampeji ini, sehingga Desa Lampeji ini dapat dikenal luas oleh masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Satu kata buat Harjo Lestari Farm. Keren. Bagus. Keren apa bagus? Amazing. Sekian untuk hari ini. Banyak keseruan yang kita nikmati di Harjo Lestari. Yaitu dengan kita bisa belajar tentang peternakan dan juga kita bisa menikmati keindahan yang ada di Harjo Lestari Farm. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah.